Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zurnia Sudarisman dengan NIM 2505036017. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah saya dapat pada mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Lingua Franca. Pernah nggak kalian bayangin gimana orang dari negara berbeda bisa saling ngobrol yang lancar, padahal mereka punya bahasa ibu yang berbeda? Nah, rahasianya pada sebuah konsep yang disebut Lingua Franca. Apa sebenarnya Lingua Franca itu? Yuk kita bahas bersama. Secara sederhana, Lingua Franca adalah bahasa penghubung antar penutur yang tidak memiliki bahasa ibu yang sama. Bahasa ini dipakai sebagai jembatan komunikasi supaya orang dari latar belakang yang berbeda bisa saling memahami. Jadi, Lingua Franca bukan bahasa utama seseorang, tetapi bahasa yang disepakati untuk berkomunikasi. Kalau kita lihat ke sejarah, konsep Lingua Franca sudah ada sejak lama. Di Eropa, abad pertengahan, bahasa Latin digunakan sebagai Lingua Franca, terutama dalam ilmu pengetahuan, hukum, dan agama. Di Timur Tengah, bahasa Arab berperan besar dalam perdagangan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Kemudian, bahasa Prancis sempat menjadi Lingua Franca dalam diplomasi dan hubungan internasional. Dan pada akhirnya, bahasa Inggris mengambil peran sebagai Lingua Franca global di era modern, terutama sejak revolusi industri dan perkembangan teknologi. Sekarang, bahasa Inggris bisa dibilang sebagai Lingua Franca global. Dipakai di dunia bisnis, teknologi, penelitian, bahkan hiburan. Misalnya, konferensi internasional hampir selalu menggunakan bahasa Inggris. Jurnal ilmiah pun mayoritas ditulis dalam bahasa Inggris. Bahkan, musik, film, dan internet banyak didominasi oleh bahasa ini. Karena itu, orang dari berbagai negara tetap bisa terkoneksi meskipun punya bahasa ibu yang berbeda. Kalau di Indonesia nih, kita punya contoh yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan lebih dari 700 bahasa, daerah kita butuh bahasa pemersatu. Disinilah bahasa Indonesia berperan sebagai Lingua Franca. Bahasa Indonesia membuat orang dari Aceh, Jawa, Papua, sampai Sulawesi bisa berkomunikasi dengan lancar. Tanpa Lingua Franca, komunikasi antar daerah akan sangat sulit dan mungkin kita akan lebih terpecah. Jadi, bisa kita simpulkan nih, bahwa Lingua Franca adalah komunikasi dunia. Di tingkat global, bahasa Inggris menjadi penghubung utama antar bangsa. Sementara di Indonesia, bahasa Indonesia menjadi jembatan antar suku dan budaya. Tanpa Lingua Franca, dunia akan lebih terpisah oleh batas bahasa. Nah, kalau menurut kalian nih, bahasa apa sih yang paling penting dipelajari sekarang? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau suka video ini, jangan lupa diklik like, share ke teman-teman ya, dan subscribe biar gak ketinggalan konten saya yang menarik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.